Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 152. Ikram mengangguk, merendahkan tubuhnya lalu menggesekkan hidung mereka berdua. Dengan gemas. Ini cerita random sih. Gak apa-apa, ceritain aja. Insya Allah Mas denger. Dulu tuh ada seorang gadis nakal yang suka manjat pohon mangga. Alasannya utamanya bukan karena dia suka mangga, tapi karena dia merasakan nyaman berada di tempat tinggi. Anginnya sejuk banget kalau dia berada di atas. Seakan segala bebannya itu terangkat semua. Lanjutkan sayang. Yulia semakin bersemangat bercerita sebab suaminya benar-benar mendengarkan. Walaupun sibuk mencatat. Ah iya, gadis itu juga dulunya seorang pembalap motor Mas. Malahan gadis itu saat di malam hari mau balapan motor tapi gak jadi karena dia harus menolong kucing putih yang terluka di tengah jalan. Terus pemilik kucing itu datang dan main bawa kucingnya. Gadis itu tentu sana kesal karena pria itu main pergi begitu saja padahal dia yang udah menolong kucingnya. Alis tebal Ikram mengernyit. Tunggu, ia seperti familiar dengan cerita dari istrinya. Sayang, ini kan cerita Kak, Mas diam, dengerin aja jangan menyahut, potongnya cepat. Beberapa hari kemudian kakaknya yang cantik dan ilmu agamanya yang tak diragukan lagi akan dilamar. Mas tahu gak kalau gadis nakal itu saat itu begitu bahagia namun berubah. Sedih dan syok karena pria yang mau melamar bukan melamar kakaknya tapi melamar si gadis nakal itu. Anehnya pria itu pria yang sama yang dikenali gadis itu di saat pertemuannya. Di jalan saat menolong kucingnya. Plot twistnya ternyata pria itu adalah teman kecilnya dulu, sekarang mereka berdua udah nikah dan mau punya anak. Kalau ditanya gadis itu beruntung atau tidak? Tentu saja dia beruntung karena dia yang nakal masih diberikan jodoh yang terbaik dari Allah untuk mengubah kehidupannya. Suara Yulia mulai melemah. Matanya pun mulai berkabut. Dia menatap wajah suaminya yang berada di atasnya. Berusaha untuk menyentuhnya, namun tangannya sudah mulai lemas. Gadis itu sangat ingin merubah dirinya karena ingin di akhirat nanti dialah satu-satunya perempuan yang pria itu miliki bukan hanya di dunia saja. Pandangannya semakin mengabur bahkan dia tidak jelas melihat wajah suaminya. Sekarang ini, Mas Ubi, kamu nampak tidak bisa aku genggam semudah itu. Begitu berat tanganku ini untukku menggenggammu. Mungkin karena masa lalu buruk aku takut bukanlah aku perempuan yang akan bersamamu nanti akhirat. Dan saat itu juga mata Yulia mulai terpejam. Dia sudah masuk ke dalam mimpi. Indahnya membuat Ikram yang melihat pun menarik kedua sudut bibirnya. Gak Zaujati, Mas yang akan menggenggam tanganmu bukan kamu yang menggenggam tangan Mas, ucap Ikram mengecup kedua tangan istrinya bergantian. Mengenalmu adalah sebuah keberuntungan untuk Mas, sayang. Memilikimu adalah anugerah terindah untuk Mas. Dan menua bersamamu adalah keinginan terbesar Mas. Saat ini di rumah sakit besar namun tua dan nampak sunyi. Hanya ada beberapa suster dan satu dokter yang bekerja. Mereka mengelilingi ranjang pasien yang terlihat mulai membuka matanya. Dokter Andro menatap Suster Susi, memberikan isyarat untuk menangani pasiennya ini sedangkan dia harus pergi keluar karena harus menelepon seseorang. Urus dia Suster Susi. Baik dokter. Cahaya senter membuat kedua mata wanita itu menyipit. Manda, wanita itu berusaha memalingkan wajahnya tapi tidak mampu seperti wajahnya terasa mati rasa. Bahkan untuk bersuara pun dia tidak mampu karena ketika bibirnya bergerak rasa sakit yang amat luar biasa harus dia terima. Manda merasakan wajahnya penuh dengan perban. Hanya bagian kedua mata, bagian lubang hidup dan mulut saya yang dibiarkan terbuka. Nona Manda, jangan dulu banyak bergerak. Anda baru saja sadar dari koma beberapa hari setelah operasi plastik selesai.
Mata Manda berbinar seketika. Dia ingat sekarang jika dia tengah menjalani operasi plastik. Dia ingin berbicara tapi mulutnya merasakan sakit luar biasa lagi. Anda tidak boleh berbicara untuk beberapa hari ke depan. Jahitan di wajah terutama area rahang Nona belum kering. Mulut Nona pun membengkak karena efek operasi. Namun Manda yang keras kepala malah berusaha berbicara. Suster operasinya B berjalan dengan lancarkan. Suster mengangguk. Jangan khawatir, operasi plastiknya berjalan dengan lancar. Dan kandungan Nona pun baik-baik saja. Hanya saja besar kemungkinan bayi Nona akan terlahir prematur. Kandungan Nona lemah karena Nona tidak memberikan nutrisi sebab Nona koma selama beberapa hari dan efek operasi pun menjadi alasan kandungan No. Manda tertawa pelan, tidak peduli apa yang suster itu katakan karena sekarang dia sudah tahu jika operasinya berjalan dengan lancar. Manda meringis, dia terlalu banyak tertawa dan mulutnya sakit karena jahitannya belum kering. Tetapi suster Kak, kenapa? Wajah saya yang sekarang begitu perih tidak seperti setahun lalu saya operasi plastik. Suster Susi hanya bisa tersenyum tipis. Sebaiknya Nona minum dulu. Nona haus kan? Manda mengangguk lalu meminum air dari sendok yang diarahkan oleh Suster Susi pada mulutnya. Sementara di luar kamar rawat Manda, ada Dokter Andro yang begitu panik dengan tangan gemetar hebat. Dia tidak menyangka pasiennya akan sadar dari komanya. Dia kira Manda akan mati tapi ternyata wanita itu malah sadarkan diri. Tidak ada tapi-tapian Davin. Pesankan saya tiket ke Amerika sekarang. Besok pagi saya harus melakukan penerbangan. Tapi ayah bisa melakukan operasi lagi sebelum pasien yang ayah operasi itu tahu. Saya yakin operasi kedua tidak akan gagal. Wajahnya sudah rusak parah Davin. Benar-benar rusak parah. Ayah tidak bisa mengubahnya lagi karena tidak ada satupun yang bisa ayah ubah kembali. Padahal ayah sudah mengatakan 90% gagal tapi dia tetap memaksa ayah untuk melakukannya. Dan lihat sekarang, inilah resikonya. Ayah mau pesankan tiket untuk ayah ke Amerika sekarang. Wanita bodoh itu. Cek dia menggoda ayah dengan uang dan tubuhnya, mana mungkin ayah bisa menolak. Bukan salah ayah jika operasinya gagal karena wajah yang dia inginkan sulit untuk ayah tiru. Dokter Andro, panggil Suster Susi menutup pintu kamar Manda. Wajah tenangnya itu seketika cemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasien belum sadar jika operasinya gagal. Efek biusnya pun masih ada karena itulah dia dapat bertahan. Jika tahu dia gagal operasi kita bisa dipenjara dok. Dokter Andro menutup teleponnya lalu memegang pundak Suster Susi. Besok pagi kita harus pergi. Bawa juga suster yang lain. Jangan panik, tetaplah tenang, mengerti? Suster Susi mengangguk lalu dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak muntah. Dia masih mengingat wajah pasiennya saat operasi plastiknya gagal. Wajahnya itu telah hancur. Tidak ada kecantikan yang terlihat, malah keburukan yang dia lihat. Benar-benar telah gagal total. Sementara di kamar rawat Manda sekarang dia tidak henti-hentinya tertawa dalam hati. Matanya itu menatap ke atas penuh kepuasan dan rencana licik yang telah dia susun rapi. Yulia, kita lihat saja, gue lah yang akan menang bukan lo. Lo yang akan ditelantarkan oleh Mas Ikram. Sedangkan gue, tentu saja gue yang akan merebut posisi lo. Sudah cukup lo bahagianya, sekarang giliran gue yang hidup bahagia bersama suami lo itu. Gue gak peduli hidup menjadi bayangan lo, yang terpenting gue bisa merebut kebahagiaan lo. Hahaha, nyatanya Tuhan lo itu gak akan bisa berbuat apapun sekarang. Batin Manda terus berkata penuh dengan kepuasan. Suster, dokter. Kalian kemana? Suster, dokter. Gue mau jalan-jalan keluar.
Gue bosen terbaring di berangkar terus. Sialan. Apa kalian dungu? Kenapa tidak menjawab perkataan gue? Wanita yang terbaring dengan pakaian pasiennya itu berdecak kesal karena pagi ini tidak ada satu pun suster yang datang. Bahkan Dokter Andro pun tak terlihat padahal dia sangat ingin berterima kasih karena berkat dia wajahnya akan mirip dengan Yulia. Ah, ia sungguh tidak sabar membuka perban di wajahnya ini. Pasti ia akan begitu. Cantik mengalahkan perempuan yang memiliki nasib selalu saja beruntung daripada dirinya. Hahaha, Dokter Andro benar-benar hebat. Jika harus bersujud gue akan bersujud di kaki orang itu karena berkat dia gue jadi lebih cantik. Sekarang gak ada yang bisa mencegah gue. Gak ada satupun. Manda terus tertawa sampai akhirnya dia meringis kesakitan pada wajahnya sebab tawanya terlalu lebar. Tunggu. Kenapa semakin lama semakin sakit? Manda panik sekarang. Apa efek obat biusnya telah hilang? Lah sekarang butuh Dokter Andro. Hanya dokternya itulah yang bisa mengatasi rasa sakitnya. Manda belum sadar bahkan dokter sekalipun tidak akan bisa mengurangi rasa sakit yang dia timbulkan oleh dirinya sendiri. Buktinya Dokter Andro memilih pergi ke luar negeri. Ya, pagi-pagi di mana langit masih gelap dokter gila itu pergi bersama susternya. Meninggalkan Manda sendirian di tempat ini. Rumah sakit ini telah sepi, tak berpenghuni lagi. Hanya Manda yang tersisa sendirian. Dokter, suster, AKHHHS sakit. Karena terus berteriak membuat rahangnya semakin kesakitan. Sakitnya bukan sekedar sakit tapi sakit luar biasa yang membuat air matanya pun keluar. Kenapa operasi plastik kali ini begitu terasa sakit 5 kali lipat dari biasanya? Dan tunggu. Tangannya yang diinfus itu meraba pipinya yang keluar darah padahal ia dalam kondisi diperban. Kenapa bisa darahnya tembus? Perbannya itu telah tembus saking banyaknya darah yang keluar. Dokter Andro, pipi saya berdarah. Teriaknya sambil memegang rahangnya agar mulutnya tidak terlalu banyak bergerak. Manda semakin panik sekarang. Bahkan ketika dia menekan tombol darurat pun tidak ada seorang pun yang datang padahal darah semakin banyak keluar. Lihatlah ternyata keningnya pun ikut mengeluarkan darah saat ia merabanya. Tunggu. Semua area wajahnya berdarah. Tangannya bergetar hebat, menatap darah kental di kedua telapak tangannya. Dan saat itu juga dia berteriak histeris. Mengabaikan rasa sakit yang luar biasa menyerang karena yang lebih penting adalah kenapa wajahnya mengeluarkan banyak darah. Manda berusaha mengambil tas miliknya yang berada di atas nakas. Sedikit lagi dapat tapi sial tubuhnya harus jatuh bahkan jarum infus di punggung tangannya harus tertarik dan terjadi robekan hingga darah kental mulai keluar. Untungnya perutnya tidak merasakan sakit apapun karena jatuhnya tidak terlalu keras ke lantai. Sial, sial, sial. Kemana Dokter Andro? Ah, sakit. Astaga, ini benar-benar sakit. Dia mencabut jarum infusnya lalu meraung penuh pilu. Bukan hanya wajahnya tapi kini tangan kirinya kesakitan sekarang. Darahnya kenapa keluar semakin banyak? Manda terpaksa membuka perban yang melilit wajahnya karena gesekan perban pada kulitnya membuatnya semakin kesakitan. Dan juga wajahnya butuh udara. Bukan hanya sakit, tapi perih juga dia rasakan. Kenapa darahnya keluar semakin banyak? Apa yang sebenarnya terjadi? Aus. Bangsat sakit. Setelah melepaskan perban di wajahnya yang begitu penuh darah bahkan tercium bau busuk yang membuatnya muntah. Tidak memperdulikan rasa sakit, Manda berusaha mengangkat kedua kakinya yang sudah lama dia jalan hingga kakinya seperti lumpuh sementara. Dapat.
Dia mendapatkan tas merah miliknya. Mengkobrak-abrik peralatan make up di sana, dia tidak menemukan ponselnya. Namun, dia tidak peduli masalah itu, dia butuh cermin sekarang. Oke, wajahnya baik-baik saja. Suster Susi mengatakan operasinya berhasil, jadi tidak ada yang perlu ia takuti. Jadi ia tidak boleh takut saat melihat wajahnya sendiri. 1 detik, 5 detik, 1 menit. Prang! Manda berteriak histeris dengan wajah ketakutan. Melemparkan cermin miliknya hingga hancur berkeping-keping. Wajahku. Kenapa wajahku seperti ini? Ah! Ini bukan wajahku. Kenapa? Kenapa aku buruk rupa? Ya, wajah Manda benar-benar renuh dengan jahitan yang tidak tertata. Hidungnya, alisnya, bahkan bibirnya sudah tidak terbentuk lagi. Lebih gilanya ada beberapa kulit pipi di bagian kiri yang terkelupas hingga kulit dalamnya terlihat memerah. Siapapun yang melihat wajah hancur Manda sekarang ini mereka akan histeris bukannya? Mengagumi wajahnya itu. Inilah karma yang sebenarnya. Ketika seseorang telah diberikan bentuk sempurna oleh Allah, kenapa malah seenaknya merubah sesuatu yang telah diberikan? Dia hanya ingin cantik dengan caranya yang jelas dilarang, dan berakhir inilah akhirnya. Cara bodohnya telah merusak dirinya sendiri. Siapa yang disalahkan? Tentunya diri dia sendiri yang tidak bersyukur atas apa yang Allah kita berikan. Padahal, manusia itu telah Tuhan ciptaan sesempurna mungkin daripada makhluk lain yang ada di dunia ini. Salak. Aku tiba-tiba ingin semua orang ikut main petan umpet. Semua orang yang tengah mengobrol di dalam seketika menoleh ke arah Yulia dengan ekspresi yang sama, yaitu syok. Petak umpet menantu. Maksudnya kita yang mainnya? Tanya Umi Husna. Yulia mengangguk sambil menggigit apel yang sudah dibersihkan. Seru kayaknya kalau lihat kita semua main petak umpet. Aku ingin, sangat-sangat ingin, mohonnya sambil mengelus perut buncitnya. Please Yami, dan kalian semua harus setuju keinginanku ini. Aku tentunya mau. Ning Wardah mengangkat tangannya, begitu juga dengan Unaya dan Omar. Kalau permainan ini buat kamu senang kenapa enggak? Ikram setuju masih mengelus perut istrinya perlahan-lahan dan mengecupnya beberapa kali. Kalau Umi Husna terlihat ragu, pasalnya dia sudah tua, mana mungkin dia bermain petak umpet. Yulia berdiri lalu mendekati uminya dengan wajah puppy eyes-nya. Aku juga gak mau semua orang ikutan petak umpet, tapi bayi di perutku yang ingin. Aku gak bohong, buat apa? Coba aku berani meminta kalian bermain petak umpet bersamaku kalau bukan bayi dalam kandunganku ini yang minta. Baiklah menantu Umi ikut. Asik Umi ikutan. Makasih banyak Umi. Abi juga kalau gitu. Abi Laksa mengangkat tangannya setuju. Jika istrinya ikut, dia pun harus ikut. Semua menatap Gus Hilmi yang mencoba mengalihkan pandangannya. Ah itu Hilmi. Lupa jika hari ini ada urusan men. Abi gak boleh bohong. Aku tahu Abi free hari ini. Hari ini kan hari Minggu. Ikram juga gak kerja loh, masa Abi masih kerja? Para santri juga aman di asrama mereka, potong Ning. Wardah dianggukan setuju oleh mereka. Tapi Abi udah besar Mi. Mana mungkin ikut main petak umpet? Gus Hilmi egonya begitu tinggi. Nanti Ikram kasih hadiah deh kalian semua kalau ikut main petak umpet, ucap Ikram. Oke. Hilmi langsung setuju. Abang mau jam tangan Ram. Nanti tolong belikan, soalnya jam tangan punya abang rusak. Biasa Unaya lagi nakal-nakalnya. Kalau Abi mau kain sutra buat pakaian Abi. Soalnya kain itu lembut kalau dipakai ke tubuh. Kalau Umi cukup belikan gamis Ram.
Unaya mau banyak permen kristal, 10 ya. Omar mau robot-robotan yang bisa berubah jadi mobil bangel, kalau teteh siapa aja yang adik ipar kasih teteh akan ambil. Yulia mengangkat tangannya. Aku juga mau hadiah. Hadiahku cukup beliin banyak makanan. Sepertinya Ikram salah bicara. Dia bukan bermaksud mengabulkan permintaan mereka, tapi memberikan hadiah yang dia punya. Tapi sudah terlanjur dan ia hanya bisa pasrah demi keluarganya. Semua mengikuti apa yang diinginkan istrinya. Demi kebahagiaan istrinya. Kalau gitu siapa yang mau jadi kelinci yang bersembunyi dan siapa yang mau jadi harimau yang tugasnya nyaris sama tangkap? Seru Omar begitu antusias. Yulia menunjukkan dirinya sendiri. Aku mau jadi harimaunya yang bertugas cari dan tangkap kalian. Jangan saujati kamu jadi kelinci yang tersembunyi aja. Kamu kan gak boleh jalan terlalu lama karena kandunganmu. Biar Mas aja yang jadi harimaunya. Iya, biar Ikram aja sendirian. Kita yang jadi kelinci, utus Gus Hilmi. Membuat Ikram menatap abangnya tak terima. Loh, kok Ikram yang jadi harimaunya sendirian? Abang juga dong. Hilmi menepuk pundak sang adik dengan tatapan prihatin. Kamu yang menawarkan. Tadi adikku tersayang. Kalau abang gak bisa karena Unaya mau sama abinya bersembunyi. Kalau gitu biar Abi yang bantu kamu jadi harimau. Abi laksa menawarkan diri. Memberikan senyuman miring pada putra keduanya.